Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dear Planologia, seperti yang Planologiku Ilmu janjikan sebelumnya, bahwa pada video kali ini Planologiku Ilmu akan berbagi tentang pemanfaatan ruang, khususnya di era Undang-Undang Cipta Kerja. Pemanfaatan ruang setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya berupa PP 21 tahun 2001 itu merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan program pelaksanaan serta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang ini sebagaimana diatur pada pasal 97 menyangkut pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Khusus untuk pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ini akan dikelompokkan menjadi 3, yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non-berusaha, dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang bersifat strategis nasional. Sementara pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang nanti yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat itu berupa hal-hal yang terkait dengan RT/RW nasional, RTR kepulauan, RTR KSN, RZ kawasan, dan RZ KSNT atau kawasan strategis nasional tertentu. Sementara yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah nanti berkaitan dengan RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten, dan RT/RW kota. Nah, kegiatan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang ini nanti diharapkan akan menghasilkan sinkronisasi program pemanfaatan ruang untuk jangka menengah 5 tahunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang untuk jangka pendek atau 1 tahunan. Kemudian hal baru yang ada di dalam pemanfaatan ruang ya seperti pada yang Planologiku Ilmu bagikan pada tahap perencanaan perencanaan tata ruang, digitasi dan transparansi untuk masyarakat tata ruang ini juga menjadi bagian penting di dalam pemanfaatan ruang. Nah, untuk upaya digitasi dan transparansi sebagaimana dimaksudkan pada pasal 223 pada PP 21 tahun 2001, platform yang nantinya akan disediakan oleh pemerintah untuk menyebarluaskan informasi rencana tata ruang serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas produk tata ruang kepada masyarakat nanti berupa RTR online, RDTR interaktif, Protaru progres penyelesaian tata ruang serta konsultasi publik online. Nah, harapannya nanti masyarakat beserta pelaku usaha itu dapat melakukan pengecekan kesesuaian lokasi yang diinginkan dengan tata ruang melalui sistem online single submission yang akan berhubungan dengan sistem WebGIS Kementerian ATR BPN. Nah, di sini nanti pengusaha, pelaku usaha ya yang akan misalkan memperluas kegiatan usahanya, kemudian akan melakukan izin usaha itu sudah tahu kira-kira lahan yang diusulkan itu sesuai dengan kegiatan yang akan dikembangkan atau tidak ya, sehingga tidak ada lagi nanti pelaku usaha atau masyarakat yang akan mengembangkan kegiatan non budidaya ya itu pada lahan-lahan ya kegiatan-kegiatan budidaya nanti akan diajukan di lahan-lahan non budidaya, kemudian memunculkan image adanya penghambatan untuk investasi. Kemudian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang selanjutnya nanti akan lebih banyak dikenal dengan KKPR ya. Itu nanti akan
terbagi ya menjadi KKPR untuk berusaha, non berusaha, dan kegiatan yang bersifat strategis nasional. Untuk kegiatan-kegiatan berusaha ya, apabila di kabupaten kota sudah tersedia RDTR ya, maka hanya membutuhkan konfirmasi KKPR saja. Sementara jika belum, maka membutuhkan persetujuan KKPR. Demikian juga untuk kegiatan non berusaha. Jika kabupaten kota sudah memiliki RDTR, maka hanya membutuhkan konfirmasi KKPR. Sementara untuk kabupaten kota yang belum memiliki RDTR, itu akan membutuhkan persetujuan KKPR. Untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis nasional, apabila sudah termuat di RTR ya atau rencana tata ruang, misalkan RTRW, RTR kepulauan ataupun yang lainnya, maka hanya butuh persetujuan KKPR. Dan jika belum termuat di rencana tata ruang manapun, maka ini akan membutuhkan rekomendasi KKPR yang akan dikeluarkan oleh forum. Nah, apabila KKPR ini sudah dikantongi, maka perizinan-perizinan berusaha lainnya ya akan bisa diurus. Nah, perizinan berusaha lainnya ini bisa berupa PBG atau berupa izin kesesuaian lingkungan, kemudian proses pengalihan hak atas tanah ataupun yang lainnya. Dalam pembelian KKPR ini, baik di wilayah darat maupun wilayah laut, juga ada batasan waktunya ya. Untuk KKPR berusaha di wilayah darat, jika kabupaten sudah memiliki RDTRK, maka hanya membutuhkan waktu 1 hari. Sementara untuk kabupaten kota yang belum memiliki RDTRK, maka butuh persetujuan KKPR maksimal 20 hari, dan persetujuan KKPR laut ya itu maksimal 20 hari. Kemudian kabupaten kota yang memiliki RDTRK untuk KKPR non berusaha butuh waktu konfirmasi juga maksimal 1 hari. Jika kabupaten kota itu belum memiliki RDTRK atau nanti kegiatan yang diajukan itu adalah kegiatan yang menetap di wilayah laut, maka butuh persetujuan KKPR maksimal itu 20 hari untuk KKPR laut ya. Dan kemudian konfirmasi kesesuaian ruang laut juga maksimal 14 hari. Untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional ya dan belum memiliki rencana tata ruang, maka butuh waktu untuk rekomendasi KKPR di wilayah darat maksimal 20 hari dan persetujuan KKPR laut maksimal 20 hari. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di dalam perizinan berusaha ini sekali lagi bukan dimaksudkan untuk merepotkan lagi, memperpanjang urusan perizinan, mempersulit perizinan, tetapi lebih diupayakan untuk menyederhanakan perizinan berusaha sehingga nanti izin-izin lokasi itu sudah tidak ada lagi dan digantikan dengan KKPR yang dapat diperoleh oleh pelaku usaha melalui online single submission, di mana di dalam pemberian KKPR melalui OSS ini nanti ya, ini juga merupakan bagian dari perencanaan pemanfaatan ruang ya, juga merupakan upaya pengendalian pemanfaatan ruang baik melalui konfirmasi KKPR, persetujuan KKPR dan rekomendasi KKPR. Nah, proses KKPR di dalam perizinan berusaha ini saat ini juga menuntut partisipasi aktif pelaku pengajuan izin untuk melihat ya apakah nanti lokasi yang akan diajukan untuk kegiatan mewadahi kegiatan izin berusaha ini itu sudah sesuai dengan rencana tata ruang. Nah, di sini nanti pelaku izin ya, pelaku usaha diharapkan bisa ya mengakses
sistem informasi ya, dengan self assessment untuk cek lokasi di Gistaru, satu peta KKP, cek risiko ya KBLI, NSPK, dan negatif list daerah. Nah, apabila nanti sudah sesuai, maka di sini pelaku usaha bisa melakukan permohonan izin berusaha baru bagi yang belum memiliki ya, dan pemohonan izin berusaha tambahan bagi yang sudah memiliki NIBN. Nah, Pedaru dari sini nanti melakukan registrasi dengan memasukkan data identitas dan data legalitas. Nah, dari sini nanti apabila proses pengisian identitas usaha sudah dilakukan, maka pelaku pengajuan izin akan memperoleh akses. Pelaku usaha bisa menginput rencana usaha yang berisi KBLI 5 digit, skala usaha, koordinat lokasi, kebutuhan luas lahan, serta informasi penguasaan lahan. Untuk UMKM maka nanti akan masuk automated respon dalam sistem OSS. Sementara untuk non UMK itu nanti akan ada pendaftaran pembayaran PNBP ya. Kemudian nanti akan dicek apakah sudah tersedia RDTRK. Nah, kalau sudah tersedia RDTRK, maka akan masuk ke penilaian KKPR secara otomatis di sistem, dan di sana nanti akan, jika ada RDTRK sesuai, akan ada konfirmasi KKPR ya. Jika tidak, maka nanti akan ditolak. Nah, apabila nanti belum ada RDTR dan berlokasi di KEK atau KAI, maka hanya membutuhkan konfirmasi KKPR. Nah, jika belum, maka akan ada pengecekan. Jika di luar KEK atau KAI, maka akan ada pengecekan Gistaru ya, pengecekan RTR dan Pertek untuk persetujuan KKPR. Untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis nasional dan termuat di KKPR ya, jika sudah ada, maka hanya butuh rekomendasi KKPR ya. Nah ini nanti mohon maaf jika nanti kegiatan bersifat strategis nasional nanti akan yang termuat di RTR, maka akan lanjut ke permohonan perizinan tambahan. Jika belum ya, nanti akan ada penilaian berdasarkan asas penataan ruang dan membutuhkan rekomendasi KKPR, baru nanti jika KKPR sudah dikantongi ya, baik pelaku UMKM, non UMKM maupun untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional, baru mendapatkan izin yang lainnya. Skema pemberian persetujuan KKPR ini juga bisa bermacam-macam. Tidak semua nanti misalkan ya salah satu perusahaan terbatas untuk mengajukan KKPR untuk bangun misalkan kawasan industri seluas 200 hektar itu serta-merta nanti akan disetujui 200 hektar ya, sebagai contoh ya. Ini PT Plano mengajukan persetujuan KKPR, nanti akan dicek ya oleh forum yang kemudian dijadikan dasar untuk pemberian setujuan KKPR oleh pemerintah kabupaten ataupun kota. Akan dicek ini ada lahan sengketa, ada peruntukan lahan yang diperuntukkan untuk kegiatan lainnya ya, yang sudah berkembang atau belum. Nah, nanti persetujuan bisa saja disetujui 200 hektar sesuai dengan pengajuan apabila tidak ada permasalahan atau konflik lahan yang lainnya. Nah, kemudian apabila nanti sebagian lahan itu setelah
dibicarakan di forum ternyata di sana itu merupakan daerah tanah sengketa, dan bagian lahan yang tidak sesuai dengan RT RW, maka nanti akan dikurangi, bisa saja nanti dikurangi yang sengketa dan ditambah pengurangan yang sudah ditetapkan untuk rencana tata ruang lainnya, ya, sehingga nanti tidak bisa murni 200 hektar, ya, yang disetujui bisa saja kurang menjadi 140 hektar ataupun nanti kurang lagi menjadi 115 hektar. Proses KKPR untuk kegiatan non berusaha itu juga sama dengan untuk kegiatan berusaha. Di sini pelaku izin, ya, tetap diminta untuk lebih aktif melihat self assessment apakah kegiatan yang nanti akan dibangun dan lahan yang diajukan itu sesuai dengan rencana tata ruang, ya. Pelaku usaha bisa mengecek di Gistaru satu peta KKP, ya, cek risiko di KPLI risiko, negatif list daerah ataupun kegiatan lainnya. Nah, di sini nanti pelaku usaha bisa submit dengan melihat koordinat lokasi, kebutuhan luas lahan, dan informasi penguasaan tanah, kemudian melakukan pembayaran. Kemudian di sini nanti dicek apakah RDTRK sudah tersedia atau belum. Nah, jika belum, nanti akan dilakukan pengecek dengan RDTRK interaktif untuk penilaian KKPR. Kemudian di sini bisa saja tidak disetujui, ya, atau bisa saja oke, lanjut, butuh konfirmasi KKPR dan lanjut ke perizinan non berusaha lainnya. Ya, apabila nanti berlokasi, ya, kegiatan ini berlokasi di KEK, KI yang telah memiliki HPL, maka nanti akan dilakukan pengecekan Gistaru dan satu peta KKP, pengecekan RTR untuk persetujuan KKPR ini juga bisa, ya, disetujui dan bisa juga tidak disetujui. Nah, ini nanti akan kalau disetujui butuh persetujuan KKPR dan kemudian lanjut ke perizinan non berusaha seperti yang disyaratkan oleh peraturan perundangan. Nah, ketentuan KKPR ini di dalam masa transisi, ya, karena beberapa kali ada pengunduran lonceng OSS versi 2 untuk baik kegiatan berusaha, non berusaha, dan kegiatan yang bersifat strategis nasional, ya. Nanti apabila, ya, sudah ada RDTRK, maka RDTRK akan terintegrasi dengan OSS, hanya butuh konfirmasi melalui OSS. Nah, apabila belum, RDTRK belum terintegrasi juga dengan OSS, maka butuh persetujuan KKPR yang dilakukan secara non elektronik sampai dengan kesiapan OSS, ya. Sama juga untuk kegiatan non berusaha dan kegiatan yang bersifat strategis nasional. Nanti di sini masih berlaku kegiatan pengecekannya itu baik dilakukan kombinasi, ya, melalui OSS ataupun non elektronik. Nah, ini nanti karena masih bersifat transisi, maka untuk kegiatan-kegiatan yang pembangunan untuk pengembangan objek vital yang bersifat strategis nasional, ya, kemudian perizinan berusaha yang merupakan kewenangan KL ataupun lokasinya berlokasi di lintas provinsi, ini nanti kewenangan masih ada di wilayah pusat, ya. Nah, ini adalah proses bisnis untuk pelaksanaan KKPR secara non elektronik, ya, dalam masa transisi. Disinilah nanti forum tata ruang ini akan berperan, ya, di dalam memberikan rekomendasi maupun persetujuan, ya,
Nah, di sini nanti pelaku usaha, pendaftaran untuk pelaku usaha maupun pemohon mengecek dulu memberikan dokumen usulan kegiatan yang paling sedikit tetap ya sesuai dengan PP 21 memuat koordinat lokasi ya, kemudian informasi bisnis usaha, rancangan penggunaan airnya, rancangan jumlah lantai, rencana luas lantai, rencana teknis bangunannya, baru diajukan ke DPM PTSP. Nanti dari DPM PTSP akan ada pengecekan di kantor pertanahan untuk mendapatkan pertek ya. Di satu sisi nanti forum tata ruang DJTR itu juga akan bekerja. Jadi di sini nanti dua sistem akan berjalan secara bersamaan sehingga waktunya tidak akan lama. Selesai kajian dokumen usulan, ada pemeriksaan dokumen usulan ya atas asas berjenjang komplementer ya, selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, nanti akan kembalikan dari DPN PTSP ini nanti akan menerbitkan KKPR, bisa saja disetujui seluruhnya, disetujui sebagian atau ditolak secara seluruhnya. Setelah penerbitan KKPR ini nanti ya pelaku usaha bisa mengajukan izin-izin usaha lainnya. Nah, di dalam KKPR ini nanti ya secara non elektronik ini juga sama, KKPR nanti akan berisi ya paling sedikit memuat lokasi, jenis peruntukan, KDB, KLB, indikasi program pemanfaatan, persyaratan kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, ini nanti ya di dalam nanti akan di dalam pengendalian pemanfaatan ruang ini nanti akan dicek ya, baik pada pelaksanaan setelah pasca pelaksanaan pembangunan. Nah, sehingga mohon nanti untuk di dalam pelaksanaannya nanti pelaku izin ini juga tetap mematuhi yang sudah dikeluarkan oleh DPM PTSP. Kemudian ketentuan pengajuan KKPR di dalam masa transisi ini terkait dengan pelaku usaha yang sudah mengantongi izin lokasi, ini juga masih ada perdebatan. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut, tetapi ada beberapa rambu-rambu nanti sesuai dengan PP 21 maka wajib mengajukan KKPR lagi jika waktunya sudah habis. Nah, kemudian jika waktunya masih ada, pelaku usaha yang mengajukan permohonan baru ini tidak wajib melakukan pengajuan KKPR lagi ya. Nah, masa berlaku ini sepanjang HAT dan selama pemanfaatan ruang itu sesuai dengan KKP. Nah, skema pemberian KKPR ya seperti yang dicontohkan tadi, setelah habis masa berlaku, misalkan PT Plano tadi melakukan pengajuan tetapi sudah masa berlakunya sudah habis, maka KKPR pada wilayah yang lahannya belum dikuasai oleh PT yang mengajukan atau pelaku usaha yang mengajukan itu tidak berlaku lagi. Nah, perpanjangan KKPR pada wilayah yang lahannya belum dikuasai oleh pelaku usaha itu membutuhkan mekanisme KKPR sesuai ketentuan perundangan. KKPR baru akan diterbitkan seluas kepemilikan HAT dari pelaku usaha yang masa berlakunya mengikuti masa berlaku HAT terkait dan selama pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan KKPR. Nah, untuk perubahan peruntukan fungsi hutan, misalkan pelaku usaha mengajukan di kawasan yang misalkan arealnya sebagian merupakan fungsi hutan, ini baru dapat dilakukan setelah mendapat KKPR. Jadi kalau dulu mendapat persetujuan kemudian langsung bisa dieksekusi. Nah, ini sekarang tidak ya, hanya pelaku usaha harus
menunggu mendapatkan KKPR ya. Nah, KKPR ini diberikan apabila pemanfaatan ruang di areal A itu belum termuat di RDTRK. Kemudian KKPR diberikan apabila pemanfaatan ruang di areal A itu tidak termuat di RTR ya. Ini hanya untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional ya. Nah, ini ketentuan-ketentuan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan di dalam KKPR ya. Setelah munculnya PP 21. Persetujuan KKPR ini termuat di pasal 109 untuk kegiatan berusaha dan pasal 125 untuk kegiatan non berusaha, di mana untuk kegiatan perubahan peruntukan, fungsi dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar peruntukan kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundangan di bidang kehutanan. Kemudian pemanfaatan ruang yang berlokasi pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum termuat di dalam RDTRK, maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapat KKPR ya, baik untuk kegiatan berusaha maupun non berusaha. Persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang yang dimaksud di ayat 2 diberikan sesuai dengan tahapan dan ketentuan sebagaimana nanti dimaksud pada pasal 107 dan pasal 108 ya, untuk kegiatan berusaha, dan pasal 123 dan pasal 124 untuk kegiatan non berusaha. Sementara untuk rekomendasi KKPR ini Planologia bisa cek di pasal 143 bahwa bahan peruntukan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan perundangan di bidang kehutanan, di mana pemanfaatan ruang yang lokasinya berada pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum termuat di rencana tata ruang, maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, kemudian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang dimaksud di ayat 2 tadi diberikan sesuai dengan tahapan ketentuan yang dimaksud pada pasal 139 dan pasal 140. Nanti monggo ya Planologia untuk cek di PP 21. Itu saja yang kali ini bisa Planologiku Ilmu bagikan terkait dengan pemanfaatan ruang di era Undang-Undang Cipta Kerja. Kurang dan salahnya Planologiku Ilmu mohon maaf. Sampai ketemu pada sesi video berikutnya, masih di dalam seri pemanfaatan ruang nanti terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.